13 himpunan A bilangan bulat berurutan. Berurutan, ingat ya. Yang mana yang tidak bisa benar? Oh, salah nih. Bilangan bulat berurutan. Oke. Mediannya sama dengan rata-rata. Median sama dengan rata-rata. Coba kita kasih contoh apa? Median sama dengan rata-rata. Bilangan bulat berurutan. Contohnya berapa nih? Oh, ini aja 1, 2, 3. Coba. Berapa median dari sini? Median 2 ya. Rata-rata jumlahin 3 tambah 3 6 bagi 3. Nah, bisa ya? Jadi 1 betul. 2 rata-ratanya sama dengan 0. Rata-rata 0. Oh, nih datanya min 1 0 1 gitu aja lah. So, nih rata-rata jumlahin 0 bagi 3. 0 bagi 3 0 tuh kan? Bisa. Jadi 2 juga benar. 3 mediannya sama dengan modus. Median sama dengan modus. Modus itu yang paling banyak. Bilangannya harus berurutan. Ya nggak mungkin akan ada modus dong. Ya nggak? Kalau berurutan artinya kan beda-beda. Jadi nggak mungkin ada yang sama. Jadi tidak mungkin ada modus. Jadi pernyataan 3 salah. Jadi gitu yang nggak bisa benar adalah pernyataan 3 aja. Ya. Oke. 14. Suatu kantor berlangganan media cetak A, B, dan C. Ia bayar total. Oh, berarti bayar A, B, sama C. Medianya itu 1.180.500. Oke. Per tahun. Oh, per tahun nih. Untuk semua langganan itu. Oke. Berapa rata-rata penghematan yang didapatkan dibandingkan dengan membeli eceran? Nah, beli eceran. Oke. Coba. Pernyataan pertama, ketiga media cetak mingguan. Oh, ini media mingguan. Media mingguan. Oke, kebayang ya? Berarti setiap minggu. Berarti setahun kurang lebih ada berapa minggu? 52 ya? Oke. 1 tahun 52 minggu. Tidak, ya, itu ada keterangan. Pernyataan 2. Harga A 2 kali lipat dari B. A sama dengan 2 kali B. Yang berharga setengah dari C. Berarti A sama dengan setengah C. Terus yang berharga 160.000. Oh, berarti A nya 160.000. Kalau A nya 160.000, berarti B nya berapa dong? 160 bagi 2 80.000. Yang C nya berarti 2 kali A, jadi 320.000. Nah, coba, ini kan harga seminggu nih. Coba dalam seminggu berarti dia udah, kalau anggap beli eceran ya, kalau beli eceran seminggu itu berapa nih habisnya? Tinggal jumlahin aja, ya nggak? 240, 27. Oh, kebayang nggak? Seminggu aja segini kalau beli eceran. Tapi kalau setahun bayarnya cuma 1.180.000. Seminggu segini, sebulan udah dikali 4, udah 1 juta lebih. Yo, jauh pisan, ya nggak? Dibandingkan eceran gitu. Oke, nah tapi kita bisa jawab ini apa namanya tadi? Nama tadi. Apakah berapa rata-rata penghematan? Besarnya penghematan bisa kan kita hitung? Nanti ditotalin dulu berapa. Ya sebenarnya ini nggak perlu kita hitung berapa besarnya. Cuman kita bisa jawab nggak pertanyaan itu. Nah, dengan kedua pernyataan ini bisa kita jawab. Ini juga penting walaupun nggak ada angkanya. Media mingguan ini untuk menandakan bahwa ini media kalau dalam 1 minggu saya beli segini tuh, kebayang kan? Nah, ini kan harga-harganya. Nah, pernyataan kedua ketemu harganya. Oke, nah jadi 2 pernyataan ini harus diperlukan, ya. Nah, harus dipakai sehingga pertanyaan nomor 14-nya bisa dijawab. Gitu. Oke. Ya. Jadi dua-duanya harus pakai. Ya. Oke. Ya. Untuk nomor 15 sekarang.
Himpunan Y terdiri atas total curah hujan selama 5 hari. Berarti ada 5 datanya. Apakah modus dari Y lebih besar dari median? Pertanyaannya modus lebih besar dari median. Nah, coba. Pernyataan 1. Rata-rata dan median dari Y sama dengan 5. Rata-rata sama dengan median, yaitu 5 katanya. Nah, coba. Sambil contoh. Median 5. Tengah-tengah berarti ya. Berapa nih? Berarti jumlahnya harus kan rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyak data. Rata-ratanya 5. Berarti jumlah datanya harus 25 ya. Oke. 5 kali 5. Nah, misalkan medianya kan 5 tuh. Nah, coba modusnya berarti yang kurang dari 5 misalkan berapa? 2 deh. 22 4 5 7 4 5 9 tambah 7 16 jadi 9. Nah, coba kalau kasusnya seperti ini. Rata-rata udah jelas 5, median juga 5. Ya kan? Modusnya berapa? Modusnya 2. Nah, terus mediannya 5. Nah, berarti dari sini modus lebih kecil dari median. Ya enggak? Nah, bisa nih kasus pertama. Kasus kedua, misalkan berapa nih? Misalkan mediannya 5 lagi deh. Nah, tapi sekarang modusnya yang lebih dari 5, misalkan berapa? 8. Tuh. 8 16 tambah 5. 16 tambah 5 21 13 ya. Oke, nah coba kalau kayak gini. Rata-rata udah pasti 5 kan karena jumlahnya 25. Terus modus 8 ya. Oke. Modus 8, median 5. Nah, dari sini modus lebih besar dari median. Ya enggak? Betul. Tapi ini salah oleh data seperti ini. Berarti pernyataan 1 tidak cukup. Gitu ya. Oke, terus pernyataan 2. Coba cek pernyataan 2. Jika mediannya dikeluarkan. Median dikeluarkan. Rata-rata modusnya tetap tidak berubah. Rata-rata modus tetap. Median berkurang. Coba cek. Kalau kayak gini. Nanti apakah si modusnya lebih besar dari median? Gitu kan? Coba datanya yang tadi. 2, 2, 5, 7, 9. Median dikeluarkan. Ini nggak ada. Berarti datanya 2, 2, 7 sama 9. Nah, sekarang coba rata-ratanya berapa? Tadi ini jumlahnya 25. Saya kurang 5, 20. Berarti 20 dibagi 4. 5. Jawabannya modus 2. Ya nggak? Nah, tadi kan kalau kayak gini ini rata-rata kan 5. Ini modus 2, gitu kan? Nah, median di sini berapa? 5, kan gitu. Nah, coba kalau kasusnya seperti ini, mediannya dihilangkan. Nah, rata-ratanya 5, modusnya 2. Berarti tetap kan nggak berubah. Nah, mediannya coba kita cek berkurang nggak? Kalau datanya 2279 berarti mediannya 2 tambah 7 bagi 2 ya. 9 bagi 2 jadi 4,5. Nah, mediannya berkurang nggak? Berkurang, betul. Ya nggak? Dengan ketentuan seperti ini, saya punya data kayak gini. Tapi sekarang kita bandingkan, modusnya lebih besar dari median nggak? Nah, kita cek modusnya berapa? Modusnya berarti kan 2, mediannya 4,5. Berarti modus lebih kecil dari median. Ya nggak? Berarti nggak cukup juga. Oke? Untuk bisa menjawab itu. Ya, nah, jadi udah terbantahkan. Walaupun kita coba yang ini juga nanti sebenarnya bisa. Kalau saya punya data ini bisa terpenuhi, tapi terbantahkan oleh yang data ini. Jadi kalau gitu pernyataan 1 dan 2 tidak cukup, gitu ya, untuk bisa menjawab itu. Oke, terus nomor 16.
sebuah segitiga nih. Ini sudutnya X kecil, ini Y kecil, ini Z kecil. Apakah XY lebih besar dari YZ? XY lebih besar dari mana XY ini? YZ ini. Nah, dalam sebuah segitiga ini bisa diartikan gini. XY itu lihat XY apa? Ini kan? Nah, XY ada di depan sudut apa? Z. Berarti ini akan apakah Z lebih besar dari YZ? YZ di depan sudut apa? X. Nah, kita cari ini. Apakah Z lebih besar dari Z? Jadi sudutnya aja yang kita cek. Ya, dan memang yang kita cek sudutnya. Coba pernyataan 1. Kalau X-nya ya antara 50 dan 60. Terus kalau kayak gini ya kita nggak bisa ya. Nggak bisa menjawab Z-nya berapa kalau hanya X-nya aja. Ya nggak? Nah, pernyataan 2, berarti pernyataan 1 nggak cukup. Pernyataan 2, Y-nya di antara 60 dan 70. Nah, cobain dua-duanya kita coba. Nah, kita misalkan aja lah. Kalau X-nya saya apa yang paling kecil berarti 51 misalkan. Terus kalau X-nya 51, saya misalkan Y-nya 61. Berarti Z-nya berapa? Bisa kan? Jumlahin. Jumlah sudut segitiga berapa? 180. 51 tambah 61 112 berarti kan? Nah, berarti Z itu 180 dikurangi 112. Berapa tuh Z? 8, 7, 6, 8 ya Z-nya. Z lebih besar dari X. Betul? Betul. Nah, ini kondisi pertama. Kondisi kedua, kalau saya misalkan X-nya sekarang 59, Y-nya 69. Gitu. Nih berarti Z-nya 180 dikurangi 59 tambah 69. 8, 11, 128. Berapa tuh Z-nya? 180 kurang 108. 52. Ya kan? Nah, gimana? Z-nya apakah lebih besar dari X? Z-nya 52, X-nya 59. Oh, Z-nya ini lebih kecil dari X. Kalau yang tadi ini Z-nya lebih besar dari X. Nah, ternyata nggak cukup ya nggak? Terbantahkan juga ya nggak? Jadi, walaupun dipakai dua-duanya juga tidak bisa. Kalau gitu, pernyataan 1 dan 2 tidak cukup. Ya? Oke. 17. Ini 6, 8, ini 70 derajat, ini X, ini 26, gitu kan? Ini 24, udah ya? Berapa X-nya? Jadi sudutnya nih. Nah, sebuah segitiga 6, 8, ini siku-siku ya, berarti ini 10 dong. Gitu? 6, 8, set. Nah, ini juga siku-siku nih. 26, 24. Berarti ini kelipatan 5, 12, 13 kan? 5, 12, 13 kali 2 10, 24, 26 tuh kan, betul? Berarti ini 10 juga. Oh, berarti ini segitiganya sama kaki. Kalau ini sudutnya 70, ini 70 juga dong. Ketemu dong X-nya. Ya nggak? Terus 80 dikurangi 70 tambah 70, 140. Jadi 40 dong. Si apa? X-nya. Gitu. Oke. Terus 18. A, B, C, E, D, 3, 4, 2. AB
AB sejajar EC. AB sejajar EC. Nah, ini sejajar. Berapakah keliling dari bentuk segitiga ABCE? Keliling ABCE. Oh, berarti cari AE, cari BC, cari AB, cari. Oh, ini semuanya belum ada ya. Kecuali CE ya. Nah, diketahui pernyataan 1 kalau si AE-nya 2. Coba kalau AE-nya 2. Yang ditanya, yang perlu kita cari apa? Kita harus nyari AB, harus nyari AE, harus nyari BC. Nah, kalau AE-nya 2, ini kan kesebangunan nih. Berarti sisi yang sejajar kita bandingkan jadi 2 per AB gitu ya. Sama dengan berarti apa? 4 per ini per ini, 4 per AD, ya enggak? Nah, sama dengan ini per ini. Jadi 3 per BD. Nah, begitu. AB belum ada. AD belum ada juga. AD bisa ya, karena AE-nya 2 ya enggak? Nah, coba AE-nya 2 nih, pernyataan 1 berarti dapat 2 per AB sama dengan 4 per AD. A ke D ini 2, ini 4, berarti 6. Nah, ketemu dong AB. Ya enggak? Nah, AB ketemu tuh. Berapa tuh jadinya? Bagi 2, 3. AB-nya 3 ya. AB-nya 3. Nah, kalau AB-nya 3 dapat, AE udah dapat, BC dapat nggak? BC dapat nggak? Bisa ya? Dapat. Nah, dari sini kan? Nah, berarti nyari BC itu dari yang ini. Berarti AB udah dapat kan? AB udah dapat. Oh, ya, bolehlah. Jadi masukin lagi 2 per AB, AB-nya 3 sama dengan 3 per BD. Berarti 3 ditambah BD aja lah. Nah, itu dapat tuh BD-nya. Ya kan, jadi 9 per 2. Kalau BD-nya dapat, BD dapat, BC dapat nggak? Dapat. BC dapat. Tinggal 9 per 2 dikurangi 3. Nah, ini dapat BC. Ini AE udah dapat, AB udah dapat. Dapat nggak kelilingnya? Dapat. Jadi dengan pernyataan 1 cukup, ya kan? Cukup. Oke, sekarang coba cek pernyataan 2. Pernyataan 2 apa yang diketahui? Pernyataan 2 yang diketahui AB-nya 3. Nah, kalau AB-nya 3, kita cek AB-nya 3. Sekarang AB-nya yang 3, berarti masukin rumusnya. Berarti 2 per AB, ya enggak? AB-nya 3 langsung sama dengan 4 per AD. AD itu berarti 4 tambah AE gitu aja lah ya. Oke. Sama dengan 3 yang ini ya, per BD. BD itu berarti 3 ditambah BC. Nah, coba ini nggak usah dihitung dengan benar juga bisa nih. Coba dari persamaan yang dapat AE nggak? Nanti kali silang. Dapat ya AE-nya. Oke. Dari sini sama dengan ini dapat BC nggak? Dapat kali silang. Nah, AE dapat, BC dapat. AB kan udah ada. Ya nggak? Jadi kalau gitu kelilingnya ABCE bisa nggak? Bisa. Jadi pernyataan 2 juga cukup. Tapi pernyataan 1 aja cukup, pernyataan 2 aja cukup. Jadi jawabannya apa dong? Kalau pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 cukup. Ada kan di sana ya? Nah, jadi jawabannya yang D. Oke, itu untuk nomor 18. Ya, untuk nomor 19, sebuah tatakan berbentuk persegi panjang. Tatakan tahu alas gitu kan ya? Nah, diwarnai dengan satu warna pada satu sisi dan diberi pola bergaris pada sisi yang lainnya. Oh, berarti atas bawahnya tuh dikasih warna ya, yang atasnya satu warna, yang bawahnya polanya bergaris. Oke. Apabila tatakan tersebut berukuran 16 x 12,5 inci. Tatakannya berbentuk persegi panjang 16 x 12,5 inci. Gitu. Berapa total luas kedua sisi? Oh, jadi ya total luas tinggal berarti 2 kali luas persegi panjang gitu aja kan. Jadi 2 dikali panjang kali lebar, 16 dikali
12,5. 12,5 itu berarti 24, 25 per 2 ya. Nah gitu. Koret deh 2-nya. 25 kali 16, 25 kali 10, 250. 25 kali 6, 150, 400. Oke. Terus 20. Suatu lantai persegi memiliki diagonal persegi nih. Diagonal berarti ini panjangnya berapa? 30. Sama panjangnya berarti kan persegi. Yang ditanya berapa keliling? Keliling ya berarti 4S ya. Kalau ini S. Gitu. Kalau ini S, ini S, ini berarti apa nih? S akar 2. Jadi kalau gitu S akar 2-nya adalah 30 dong. Jadi S-nya 30 dibagi akar 2. 30 bagi 2, 15. Jadi 15 akar 2. Jadi kalau gitu 4 dikali 15 akar 2. 4 kali 15, 60. 60 akar 2. Yang ditanya nilai hampiran, yang mendekati. Nah, berapa tuh 60 akar 2? Akar 2 itu sekitar 1,4. Jadi tinggal dikaliin 60 dikali 1,4. Berarti sama dengan 14 kali 6 ya. 24, 4, 2, 6, 8. Nah, sekitar 84. Mana yang sekitar 84? Nah, jadi kurang lebih 85. Oke, nah coba untuk soal pengetahuan kuantitatif ini memang variasinya sangat banyak. Tipe-tipe soalnya, hitungannya juga terkadang sangat mendasar. Yaitu kadang ada materi SD-nya mungkin ya kayak gini sebenarnya bisa lah dengan materi SD ya nggak, Pitagoras kan sederhana. Ini juga pelajaran SD nih, panjang kali lebar luas ya kan. Terus ada materi SMP-nya tadi yang kesebangunan ya nggak, nah yang segitiga gitu. Nah jadi tolong diingat-ingat lagi materi-materi yang dasar tadi gitu. Ini khusus untuk pengetahuan kuantitatif. Terkadang soal hitungannya tuh mudah, relatif mudah gitu kan ya, dibanding matematik lah gitu. Pengetahuan kuantitatif itu relatif lebih gampang hitung-hitungannya. Cuman di sini perlu ada sedikit analisis. Kadang kata-katanya yang suka membuat kita bingung gitu ya. Jadi tolong bacanya harus detail ya, harus benar-benar dipahami. Oke, mungkin itu dari saya untuk pengetahuan kuantitatif TO yang ke-9 ini. Tolong dipelajari lagi, diulangi lagi agar lancar ya. Tipe soalnya juga biar tahu oh kayak gini, kayak gitu dan seterusnya. Cara ngerjainnya seperti apa dan seterusnya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.